Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. Warahmatullahi ya. wabarakatuh. Alright. Yang lain tolong di turn on kan videonya. Yang masih tidur tolong bangun dulu. Yang masih belum mandi ya sudah, yang penting belajar dulu ya. Tadi Miss lihat ada yang lagi guling di kamarnya ya, lagi sambil tiduran tuh. Tiara Dita Pratiwi, bangun. Mau belajar kok masih guling Tiara? Yuk, siapa lagi ini? Aktifkan kameranya ya. I want to see your handsome and beautiful face. Miss mau lihat wajah-wajahnya yang ganteng dan cakep. Tegar ya. Cakep sekali. Ada Willy, ada Kiki. Apa lagi nih? Ada cakep-cakep ya. Nadia udah siap. Alright, Miss absen dulu seperti biasa ya. Devi Nur Oktasari. Not yet. Jamie, Rivaldo, Afrizal. Present, Miss. Okay. Hi Jamie, how are you? I'm fine, Miss. Fine. Muka siapa itu di belakang? Muka kamu masih kecil? Yes, Miss. Oke. I'm Setiawan Jody. Mana Jo? Tadi kayaknya udah join deh. Halo, Belum ya? Miss. Oh, ada. Hi Jo, how are you? I'm fine, Miss. Oke. Tadi kalau si Jamie itu pakai backgroundnya muka dia masih kecil. Itu kamu masih kecil juga, Pokemon? Bukan, Miss. Bukan ya? Oke, Jody. Taufik. Muhammad Taufik Hidayat. Yes. Oke. Sehat Taufik? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tegar. Rahmatullah. Tegar ini yang paling aktif dan paling rajin nge-WA Miss nanya online atau offline. Tiap minggu benar dia ya. Kenapa? Mau ke Palembang soalnya. Oh, emang kamu di mana tinggalnya Tegar? Kabung nih, Tanjung Raja. Oh, Tanjung iya. Raja. Oh, iya dekat ya sama dusun saya kemarin ya. Tetangga kita ya. Nini, Anggraini, Non, are you here? Present. Okay, cool. How are you, Non? I'm fine. Okay, good. Pinky Ardiana? Not yet. Pramashela Diva Andika? Present, Miss. Okay. Rizky, Kiki Rahmatullah? Ya, Miss, morning. Oke, morning Ki. Sehat seperti biasa Ki? Alhamdulillah luar biasa, Miss. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Tiara Salsabila Putri? Mana tadi? Kayaknya ada udah join. Tiara Salsabila? Oh, off ya. Oke, Willy Hussein Al-Mahdi? Present, Miss. Present. Sehat Will? Oh, not Will ya. Al Alhamdulillah. panggilannya ya. Al-Mahdi, panggilannya Al. Oke. Agista Maharani? Agis? Nggak ada suaranya? Present, Miss. Oh, ada. Oke. Akmalul Fadli? Oh, ini tadi izin kayaknya. Hajrina? Present, Miss. Alright. How are you, Rina? Good, Miss. Good. Mia Maulina? Baru join ya. Belum ada suaranya, Mia masih connecting. Mutia Resti Putri? Present, Miss. Oke.
Halus banget suara Mutiani, Resti ini ternyata ya. Kalau online lebih enak dengerin suaranya ya. Kalau offline itu kan kalian banyakan diemnya. Nadia Sukma Andini. Present, Miss. Oke, cool. Rida Suciani. Present, Miss. Oke. Rio Setiadi. Belum ada. Salsa Nabila Rahmadani. Not yet. Present, Miss. Oh, ada. Oke. Saripah. Present, Miss. Oke, good. Sinsi Tiara. Present, Miss. Oke. Siska Permatasari. Present, Miss. Oke, are you good, Siska? Yeah, good, Miss. Oke. Siti Azahra Maulidia. Ada Siti Azahra? Di absen, di layar saya lihatnya Siti Azahro ya. Is it the same one? Belum ada suaranya. Nanti kita tunggu lagi. Tessa Julia Amalia. Present, Miss. Oke, cool. Tiara Dita Pratiwi. Present, Miss. Ini ya, yang tadi masih tidur ya, Tiara ya. Kelihatan banget lagi kamu tidurnya. Baru bangun, Tiara? Oh my Enggak, God. Miss. Cuman tiduran aja. Cuman tidur-tiduran aja. Zaki Atalah. Present, Miss. Oke. Lisa Octavia. Not yet. Seranti Putri. Not yet. Putri Yulianti. Present, Miss. Oh, ada. Kirain ini nama-nama yang ternyata bukan di kelas saya ya. Muhammad Akbar. Oke, nggak ada. Alright. Oke, to make it short, kita langsung masuk ke materi aja ya. Berapa minggu terakhir I cannot make it in your class, so hari ini kita lanjakan kalau bahasa Palembangnya ya. Soalnya di kelas ini udah ketinggalan banget, kita baru sampai part of speech. Berhubung jauh ketinggalan, I don't know whether it is good news or bad news buat kalian. Tapi kayaknya sih good kalau bagi kalian. Kayaknya Miss tidak akan kasih meet untuk kelas ini. Karena materinya tuh dikit banget. Oh, Kiki senyumnya lebar banget ya, Ki ya. Gak bakalan ada meet di kelas ini. So, make sure that you take it seriously. Jadi nanti untuk UASnya ya, kalian harus siap-siap. Karena tidak ada bayangan di meet-nya. Ya, gak apa-apa lah ya. Bisa semua pasti. Devi Nur Oktasari hadir baru bergabung. Oke, oke Devi. Sekarang kita mulai materinya. Untuk yang hari ini, Miss mau bahas tentang sentence pattern dulu ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. What is sentence pattern? Kan kalau kita terjemahkan secara satu-satu, basic itu artinya dasar. Sentence itu artinya kalimat, pattern itu artinya pola. Apa sih pola kalimat dasar? Pola itu kalau seandainya tukang jahit yang namanya pola ya gambar-gambar bentukan bajunya itu ya. Kalau seandainya tukang gambar yang namanya pola itu arsiran dasarnya itu. Kalau seandainya kalian ini jurusan apa nih? Kalian ini jurusan manajemen, ada nggak pola? Pola hitungan, pola. Yang namanya pola itu adalah apa ya? Kayak susunan atau aturan awal yang bikin kita tidak keluar dari jalur gitu. Jadi itu yang namanya pola. Jadi pola kalimat itu seperti apa? Kalau kalian pernah dulu dapat di dalam bahasa Indonesia, mungkin pelajaran waktu SD itu kita punya yang namanya SPOK. Kadang ada SPOKK gitu ya. Itu kita bisa bilang sebagai pola kalimat. Tapi di dalam bahasa Inggris, kita fokuskan dengan yang namanya subject dan verbs. Karena yang namanya kalimat, itu pola kalimat dasar adalah subject ditambahkan dengan predikat atau verb. Ya, so you have to
be able to identifying subject sama verbs-nya dulu. Jadi kalian harus bisa untuk mengidentifikasi yang mana subject dan yang mana verbs dalam kalimat. Ya, jadi konsepnya adalah complete sentence, kalimat yang lengkap itu requires a subject and a verb. Jadi dia require satu subjek dan minimal satu verb. It also must express a complete thought. Ini juga harus mengekspresikan pemikiran yang lengkap. Jadi kayak saya pergi, kamu pergi, itu udah bisa kita anggap sebagai satu kalimat karena ada subjeknya, ada verbnya, dan menyampaikan pemikiran yang lengkap. Ada aksinya dan ada pelakunya, gitu ya, kurang lebih. And then, what is subjects? Kalimat itu harus punya yang namanya subjek. Apa itu subjek? Subjek itu adalah kata benda. Ya. Bisa orang, bisa tempat, bisa benda, benda hidup, benda mati. Kalian sudah belajar kemarin part of speech, kita punya yang namanya noun, ya, atau kata benda. Bisa nama orang, Miss Jones, bisa tempat tadi Los Angeles, Mission College, for example ya, Universitas Bina Dharma, itu semuanya adalah noun. Bisa topi, bisa cat, kucing, bisa dog, anjing, bisa duck, bebek, and anything. Ya. Subjek juga bisa merupakan pronoun. Masih ingat kemarin pronoun itu apa aja? Kita punya yang namanya subjek pronoun ya. Kalau di sini kita kenal sebagai subjek, kita punya namanya subjek pronoun I, you, they, we, he, she, sama it. It. Oke, ya ini yang namanya pronoun, subjek pronoun. Jadi yang bisa jadi subjek itu apa aja? Ya ini kata benda, baik itu tunggal maupun jamak, mau kata benda abstrak, mau kata benda apa namanya, mau kata benda abstrak, mau kata benda yang konkret. Ya, kemarin kan sudah belajar tentang kata benda ya. Kata benda itu ada yang jamak, ada yang tunggal. Kalau misalkan tunggalnya book, jamaknya apa? Kemarin. Kalau book itu kata bendanya tunggal, cuma satu. Kalau banyak? It. Books ya. Kalau child, satu. Kalau jamak dia children. Kalau misalkan kelas, jamaknya classes. Student, jamaknya students. Yang kayak gitu ya. Itu ada jamak, ada tunggal. Terus kemarin kita juga sudah belajar kata benda itu ada yang abstrak, ada yang konkret. Kalau abstrak noun contohnya apa aja? Misalkan yang namanya abstrak noun, itu kata benda yang tidak bisa kalian rasakan dengan kelima indera kalian. Nggak bisa kalian pegang, nggak bisa kalian sentuh. Contohnya, contohnya kita punya love, cinta. Bisa nggak kalian pegang? Enggak. Bisa nggak kalian sentuh? Enggak. Bisa nggak kalian cium? Ya, enggak. Ya, yang kayak gitu yang kita sebut dengan abstrak ya. Anger, kemarahan. Happiness, ya, kegembiraan. Terus kita punya concrete noun kemarin. Kalau concrete noun itu kata benda yang konkret, yang nyata. Chair tadi ya. Books, terus students, people, person, and anything. Itu untuk abstrak sama konkret, tunggal sama jamak. Terus kemarin kita juga punya countable noun yang bisa dihitung. Sama, chair, book, student itu bisa dihitung. Terus kita punya uncountable noun yang tidak bisa dihitung. Apa kemarin contoh yang tidak bisa dihitung? Water, sugar, hair, salt, ya, oil. Oke, jadi nanti kalau di soal UTS berarti ya, UAS lah berarti kan nggak ada MIT ya.
Kalau di UASnya nanti keluar macam-macam kata benda, kalian sudah tahu untuk menganalisanya ya. Jadi itu tadi, yang namanya kalimat itu punya subjek. Subjek itu merupakan kata benda atau kata ganti. Kata ganti subjek. Ya. Sejauh ini cukup jelas? Jelas, Jelas. Miss. Yes, Miss. Oke, next. Saya lanjutin dulu ya. Itu untuk subjek. And then verbs. Apa itu verbs? Kalimat juga harus punya yang namanya verbs. Verbs itu kemarin kita sudah belajar, verbs itu adalah kata kerja. Apa sih yang namanya kata kerja kemarin itu? Jadi ada dua tipe kata kerja ya. Yang pertama dia action verb. Action verbs ini dia kata kerja yang menunjukkan perubahan. Contohnya misalkan sing, jog, run, walk. Jadi ada pergerakan di sana, ada kegiatannya di sana. Makanya kita sebutnya dengan action verbs. Kemudian kata kerja yang kedua kita punya yang namanya linking verb. Kalau linking verb itu dia tidak men-showkan action, jadi nggak ada kegiatannya. Jadi tidak ada kegiatannya, tapi dia menunjukkan keberadaan. Ya, jadi menunjukkan eksistensi bahwa si subjek itu ada di sana, si subjek itu adalah sesuatu seperti itu ya. Jadi being, becoming, gitu. Apa namanya menjadi. Jadi kayak kalau kita kenalnya dengan kata kerja bantu di sana ya, dia menghubungkan antara subjeknya dengan si pelengkap kalimat di sana yang melengkapi kalimat tersebut. Oke, jadi ada dua tipe kata kerja, ada actions, ada linking. Kalau action tadi contohnya to sing, to jog, to run, to walk. Kalau linking ini contohnya am, is, are gitu ya, was, were. Itu untuk kata kerja. Any questions? Dulu? Cukup jelas sejauh ini ya. Yes, Miss. Jadi ketika kalian diminta untuk mengidentifikasi subjek dan verb di dalam kalimat, kalian dapat mempertanyakan pertanyaan berikut. Kalau misalkan pertanyaannya, what is the action? Apa sih kegiatan dalam kalimat tersebut? What word links to or more other words? Apa sih kata yang menghubungkan kalimat di situ? Kata di antara kata-kata di situ, maka dia sedang mempertanyakan kata kerjanya. Tapi kalau yang kalian cari siapa atau apa yang melakukan kegiatan tersebut, maka kalian sedang mencari subjeknya. Ya, jadi kalau diminta untuk mengidentifikasi, misalkan Miss ada kalimat di sini. Miss ada kalimat Tegar drinks hot chocolate. Oke. Apa kegiatannya di sana? Apa aksinya di sana? Tegar minum Drink. coklat panas. Drinks. Maka drinks-nya di sini adalah kata kerja, ya, verbs-nya. Terus siapa yang minum? Yang minumnya siapa? Yang minumnya si Tegar. Maka Tegarnya sebagai subjeknya, gitu, ya. Nih, misalkan. Jadi kalau untuk kalimat dasar, Miss rasa masih easy ya, mudah sekali karena ini udah rutin sekali untuk kalian menganalisa mana yang subjek, mana yang verbnya. And then next kita, iya, waalaikumsalam. Iya, oke. Belum? Oke, kita lanjut. Kita praktis dulu ya. Kita cek dulu. Coba kalimat ini. Barbara sang. Apa subjeknya di sana? Barbara. Barbara. Verbnya? Barbara. Barbara menyanyi. Apa kegiatannya di sana? Menyanyi. Menyanyi. Sang. Maka menyanyinya adalah kata kerja. Siapa yang menyanyi? Barbara. Maka Barbara adalah subjek. Easy lah ya. Mudah sekali. The children were happy.
Subjeknya Terus, children. subjeknya children. Verbnya happy. Verbnya happy. Verbnya happy. Are you sure? Oke, be careful ya. Di tipe kalimat yang seperti ini, ingat tadi kan ada dua tipe kata kerja ya. Ada tipe kata kerja actions, yang ini, yang ada kegiatannya, yang ada pelaksanaannya, yang ada movementnya, maka itu action verb. Tapi kita juga punya yang namanya linking verb. Jadi linking verb adalah words yang joins the descriptions. Jadi kan ini anak-anak. Anak-anak yang seperti apa? Anak-anak yang gembira. Deskripsinya apa? Ini description-nya ya. Happy di sini description dari si anak-anak. Jadi dia mendeskripsikan bahwa si anak-anak ini happy. Gitu ya. Apa kata yang menghubungkan antara si subjek dengan description-nya di sini? Kata-katanya adalah were. Maka were-nya di sinilah yang kita bilang sebagai verb. Verb. Linking verb. Verb. Jadi linking verb-nya adalah were. Gitu ya. Terus subjeknya siapa? Siapa yang merasa gembira? Yang merasa gembira adalah anak-anak. Maka anak-anaknya adalah subjek. Oke. Saya cukup jelas saya rasa. Next, kita ke praktis selanjutnya. Oh, kok ada coretan? Ini bekas yang lama nih kayaknya. Dah, biarin deh. Oke, kita lanjut. Hapus dulu. Oh, nggak bisa lagi. Ya udahlah. Terry loves, katanya. Siapa? Subjeknya adalah Terry, verbnya adalah actions. Lady Gaga is famous. Subjeknya apa? Lady Gaga. Lady Gaga. Kata kerjanya adalah is. Mudah-mudahan lah ya. The dog bark. The dog. Subjeknya dog. Subjeknya the dog. Verbnya bark. Oke. Easy ya. Seth MacFarlane creates funny characters. Seth MacFarlane creator. Verbnya funny. Verbnya funny. Ya, itunya Seth MacFarlane, subjeknya. Verbnya funny. Untuk verbnya funny. Oke. Terus creates-nya apa? Bob. Creates-nya verb. Terus funny-nya apa? Gitu ya. Jadi ini pentingnya kita kemarin. Funny-nya apa? Objek. Objek. Oke, masih ingat kemarin kita ketika bahas tentang part of speech, kasih latihan? Adjective? Oke. Jadi kemarin yang namanya nama-nama orang itu udah pasti noun ya. Kalau dia noun, berarti dia sudah pasti subjek tuh. Ya, kita tulis dulu di sini. Yang namanya kegiatan-kegiatan, dia udah pasti kata action. ya. Sekarang kita punya, kan kalau misalkan pola kalimat dasar itu kan subjek plus verb ya. Ini pola kalimat dasar. Tapi kan kita bisa lengkapin lagi dengan objek atau pelengkap lainnya. Ya, pelengkap lainnya. Objek itu bisa kata benda ya. Harus kata benda. Yes. Kita punya kata bendanya di sini adalah funny characters. Funny characters di sini objeknya. Itu kalau kita sebagai satu kesatuan ya. Dan berarti dia adalah noun, kata benda. Cuma, kan ini terdiri dari dua kata. Bisa kita pecah lagi. Funny-nya apa? Characters-nya apa? Sekarang, funny characters. Yang bendanya apa? Lucunya atau karakternya yang merupakan benda? Karakter.
Karaktersnya. Jadi karakter di sini adalah kata benda, sedangkan Fanny-nya, Fanny di sini mendeskripsikan si karakter, mendeskripsikan the noun. Ingat kemarin part of speech yang fungsinya mendeskripsikan kata benda, kita sebut dengan Adjektif. adjektif. Gitu ya. Cukup jelas? Yes, Miss. Any questions? Easy Miss, peasy kalau lah ya. seandainya kata ada 2 kata kerja gimana, Miss? Gimana contohnya? Ada berapa? 2 kata kerja? Iya. Kalau Misalkan seorang pemulung sedang memulung dan membuat hasil mulungnya itu dibuat kreativitas itu nah. Oke. Miss. Kayak itu 2 kata kerja. Kita cari kata kerjanya yang lebih simpel ya, biar yang lain bisa ya. Saya pergi. Oh, jangan pergi. Saya makan dan minum setiap pagi. Misalkan ya. Kita cari yang lebih simpel. Ada 2 kan? Ada 2. Bisa. Iya, Miss. Nah, udah running out of time. Gak apa-apa. Masih ada 10 menit lagi. I eat and drink Drink every day. every day. Oke. Ini sebenarnya terdiri dari 2 kalimat simple. I eat every day, I drink every day. Cuman kan kita bisa menggabungkannya dengan yang namanya Dengan N. N ini apa? Kalau N. dalam part of speech kita sebut N ini dengan interjection. Kan kita udah ada belajar tentang interjections ya. Interjection itu adalah kata hubung. Itulah fungsinya, menghubungkan. Menghubungkan 2 kalimat, menghubungkan 2 subjek. Subjeknya boleh nggak, Miss, 2? Bisa. Saya dan kamu makan dan minum setiap hari. Kita akan bahas ini setelah ini ya. Ini memang ada materinya. Oke, kita lanjut dulu. Tapi waktunya tinggal masih cukup lah. Masih ada 8 menit lagi. Saya hapus dulu ini ya. Oke. Itulah makanya kita ketemu namanya simple and compound subjects and verbs. Ya. Ketika subjeknya cuma 1, maka kita sebutnya dengan simple subject. Kalau verbnya cuma 1, kita sebutnya dengan simple verb. Tapi kalau dia lebih dari 1, kita lihat contohnya dulu ya. The artist quickly drew the tourist caricature. Artis tersebut dengan cepat menggambar karikatur turis, kata dia ya. Actionnya apa? Actionnya drew, menggambar. Kegiatannya menggambar. Siapa yang menggambar? Artis. Cuma Artis. 1 ya subjeknya ya. Walaupun misalnya subjeknya banyak dibilang di artis pakai S, tapi kan cuma 1 yang sama. Gitu ya. 1 kesatuan. Maka kita anggapnya sebagai simple subject. Itu untuk simple subject. Gimana kalau subjeknya lebih dari 1? Kayak pertanyaannya si Suci tadi. Kita punya yang namanya compound subjects. Ya. Compound subject ini ketika 1 kalimat itu memiliki 2 atau lebih kata benda atau subjek atau pronoun yang memperform aksi yang sama. Kegiatannya sama nih. Contoh, Charles and the boys have gone to the movies. Kegiatannya apa di sana? Gone ya, pergi. Have gone. Cuman 1 kegiatannya. Tapi pelakunya ada berapa? Pelakunya, objeknya ada 2. Lebih Ada dari Charles, ada boys. Itulah yang kita sebut dengan compound subject. Dan harus kalian gabungkan dengan yang namanya conjunctions. Conjunctions, bukan interjection. Tadi saya bilang interjections ya. Sorry, conjunction. Oke. Jadi, kalau compound verbs sama. Kalau simple verbs tadi cuma 1 kata kerja, compound verbs berarti lebih dari 1 kata kerja. Compound verbs terjadi ketika subjek yang sama melakukan 2 aksi. Ya, 2 atau lebih aksi yang berbeda. Contoh, Jane frequently
drinks, dances, and parties through the night. Katanya ya, Jane secara frekuentif minum, menari, dan berpesta sepanjang malam. Katanya. Actions-nya apa? Actions-nya ada tiga actions, ada drinks, ada dance, ada party. Siapa yang melakukan ketiga aksi tersebut? Satu orang yang sama. Jane. Simple verbs. Jadi dengan semua semua simple and compound verbs ini, kita ada 3 possible combinations dalam membuat kalimat. Kombinasi pertama, compound subject, tapi simple verb. Jadi dalam kasus ini, 2 atau lebih subjek melakukan satu kegiatan. Ya, contoh tadi, George and Frank went to Mexico. Subjeknya ada 2, compound, George and Frank, verbnya ada 1, went. Ya, itu kombinasi pertama. Kombinasi kedua, kita punya subjeknya simple, verbnya compound. Ya. Kalau subjeknya simple, berarti subjeknya cuma 1, tapi kegiatan yang dilakukan lebih dari 1. Ya, contoh, the audience booed and hissed at the performers. Audiensnya 1, kegiatannya 2, booed and hiss. Ya. Berarti kombinasi yang ketiga apa kira-kira? Dua-duanya lebih dari 1. Dua-duanya lebih dari 1. Very good. Jadi subjeknya compound, verbnya juga compound. Jadi 2 atau lebih subjek melakukan 2 atau lebih kegiatan yang sama. Gitu ya, yang berbarengan. Contoh, Greg, Peter, and Bobby dance and ate all night. Siapa subjeknya? Apa verbnya? Subjeknya Greg, Peter, dan Bobby. Kalau Oke, verbnya good. dance and eat. Oke, very good. Ya. Itu. Cukup jelas? Yes. Jelas. Yes, Any Miss. questions? Buat pola kalimat. Ini kita masih bahas pola kalimatnya dulu ya. Kita belum bahas tensesnya. Setelah ini baru kita bahas tenses. Jadi baru nanti kita bahas kenapa dia harus pakai dance-nya harus pakai D. Kenapa it-nya harus diganti it. Yang kayak gitu nanti kita bahas setelah ini. Ya, sekarang pola kalimatnya adalah subject plus verb. Gitu. Oke? Ini sama aja ya. Kurang lebih penjelasannya sama. Ini praktisnya. Nanti bisa kalian lihat sendiri dan bisa kalian coba-coba sendiri. Ini udah ada jawabannya, tapi boleh kalian ganti-ganti dengan subjek yang lain. Kayak ini kan kalau dicontohkan children yell. Terserah, boleh kalian ganti. Mau your grandmother yell, I yell, she yells gitu ya. Ini untuk praktis aja. Nanti kalian bisa pelajarin lebih lanjut. Nanti ininya juga Miss share. Ada pertanyaan buat sentence pattern? No, Miss. No, cukup Tidak ada, jelas Miss. ya. Oke. Ya, Miss. Yes, Miss. Kalau cukup jelas untuk sentence pattern kayaknya cukup dulu. Nanti oh bentar. Oh sorry ada satu lagi dikit yang harus Miss jelasin nih tentang direct and indirect object. Bentar ya. Dikit lagi masih ada waktu 3 menit lagi ya. Ya, Miss. Oke, saya share dulu. 2 menit lagi, nggak apa-apa, cukup lah. Oke, jadi ketika kita punya pola dasar kalimat tadi kan subject plus verb, kita bisa tambahin dengan objek ya. Nah, objek itu ada 2 macam. Ada yang namanya direct object, ada yang namanya indirect object. Kalau kita artikan direct object berarti objek langsung, indirect object berarti objek tak langsung. Gimana bedainnya mana yang langsung, mana yang tak langsung gitu ya. Contoh, Harry hit the baseball. Harry memukul baseball. Subjeknya di sana adalah Harry. Kata kerjanya adalah hit. Baseballnya di sini adalah objek. Tapi objek apa? Dia merupakan direct object. Karena dia yang kena langsung kegiatan tersebut.
Ya, jadi bolanya langsung kena pukul sama si Harry ya. Makanya dia sebagai direct object. Itu yang format pertama, format kedua. Terus, gimana kalau yang namanya indirect object? Kalau indirect object, itu dia yang tidak langsung terkena kegiatannya tersebut. Jadi kan Hector threw me the ball. Hector threw me the ball itu subjeknya kan adalah Hector. Verbnya adalah threw. Yang dilempar apa sama si Hector? Yang dilempar kan bolanya. Yang langsung kena kegiatan adalah bolanya, maka bolanya adalah direct object. Tapi ada dua objek di sana, ada me sama ada ball. Terus me-nya apa? Me-nya itulah yang kita sebut dengan indirect object. Jadi bukan yang kena langsung, tapi akibat kita ngelempar bolanya, kena ke kita secara tak langsung, kitanya yang menjadi objek tidak langsung di sana. Jadi itu untuk membedakan antara direct sama indirect object. Ya, kayaknya ini udah, ntar lagi bakalan mati Zoom-nya. Istirahat dulu sekitar 10 menit, nanti kita mulai lagi, nanti Miss share untuk link yang materi kedua ya. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang tenses. Jadi thank you for today.